Akhirnya apa tuh yang dibantuin model kayak begitu? Agus, lagian ya, kemarin kan lo sedih-sedih, lo nangis-nangis karena mata lo buta, mata lo sakit. Tenopi dateng buka donasi. Pola netizen yang tercinta tidak terima dengan pernyataan Agus dan Farhad Abbas yang melaporkan Pratiwi Novianti. Para donatur dan netizen yang berbakti membuat petisi. Petisi diinisiasi oleh Rizky Pras yang dibuat pada Sabtu 19 Oktober 2024. Dari keterangannya disebutkan bahwa petisi ini dibuat bentuk kekecewaan donatur kepada korban penyiraman air keras, yaitu saudara Agus Salim. Donatur merasa uang donasi yang sudah diberikan kepada Agus tidak digunakan sebagaimana mestinya. Padahal dulu pas awal podcast di Pratiwi Novianti dan Denny Sumargo, Agus memohon untuk meminta kepada netizen yang budiman untuk membantu donasi demi kesembuhan mata Agus. Dan kita masih ingat sekali permintaan Agus pada waktu itu hanya satu, matanya kembali seperti dulu alias bisa melihat kembali. Sekarang giliran donasi sudah terkumpul banyak, Agus lupa akan tujuan awalnya dia meminta donasi. Bahkan uang donasi malah untuk membayar utang wawanya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini alasanku kenapa aku tidak ingin berbagi lewat donasi. Aku lebih suka berbagi menggunakan uangku sendiri dari hasil jualan. Jadi sebelum aku jualan di TikTok, dulu aku berbagi menggunakan berjualan ya. Ngejual kaos, stiker, topi, atau mungkin di sini ada ya followerku yang dulu pernah beli ya. Kenapa aku tidak menggunakan donasi? Karena rentan dengan hal-hal seperti ini, guys. Kita niatnya ngebantu, pengen bantu orang, tidak ngambil sepeser pun, tetapi banyak orang yang menyalahartikan seakan-akan kita yang membantu itu adalah orang yang tidak baik ya. Jadi dulu Mbak Inem Jogja itu pernah guys bekerja sama dengan sebuah platform ya, sama seperti itu, membantu orang dengan galang donasi. Tapi apa yang terjadi? Mbak Inem juga ada kesalahpahaman. Kita tidak ngambil sepeser pun loh. Niat kita itu membuka galang donasi untuk membantu orang, tapi ternyata digunakan tidak sebagaimana mestinya, malah dipakai buat kehidupan sehari-hari atau mungkin bisa dipakai beli apa sesuatu, bukan untuk berobat. Nah di situ akhirnya aku memutuskan untuk jualan guys, untuk jualan. Karena apa? Karena aku memegang teguh memegang penuh kuasa uang itu. Jadi kalau aku membantu orang itu tidak beres, aku berhak untuk mengambilnya karena itu uangku. Akhirnya aku seperti itu. Tapi di saat aku galang donasi, aku nggak bisa ngambil semau-maunya. Kalau ngambil semau-maunya pasti akan ada pro dan kontra nanti di masyarakat, dan image kita pasti akan tidak baik. Nah di situ akhirnya Mbak Inem memilih untuk berjualan karena itu adalah uang Mbak Inem sendiri, sah kita gunakan dan bisa kita gunakan juga untuk berbagi. Jadi gini guys, intinya Mbak Inem Jogja tetap akan mendukung apapun itu tentang kebaikan, karena medsos ini harus penuh dengan berisik kebaikan. Jangan sampai medsos itu berisik tentang konten yang tidak baik, tetapi konten kebaikan tidak berisik. Jadi kebaikan tetap akan lebih unggul daripada keburukan. Untuk Teh Novi, semangat ya Teh Novi ya. Apapun yang dilakukan Teh Novi itu untuk kebaikan orang kok, bukan untuk pribadi Kak Novi. Dan sebaliknya Mas Agusnya ya, tidak ada yang pengen menjadi seperti Mas Agus ya. Semoga kalian bisa duduk bersama, bisa mencari jalan keluarnya. Dan sekali lagi guys, tidak ada namanya kebaikan tidak lebih unggul daripada keburukan, karena kebaikan lebih unggul daripada keburukan. Semangat! Agus Salim ya, kamu itu bikin masalah aja. Kan dia itu kemarin ditanyain sama Mbak Novi masalah uang donasi yang sudah terkumpul ya kan, terus kemudian diundang di podcastnya Densu. Di situ diklarifikasi lah supaya enak, supaya clear gitu ya. Aku sebenarnya udah nggak respect sih dari cara dia ngomong, keluarganya, si Wawa itu, terus istrinya. Aku tuh sebenarnya udah nggak respect nih orang, pasti nggak bener gitu loh. Dan ini yang terbaru, dia itu minta bantuan sama lawyer Farhad Abbas gitu loh, untuk nggak tahu mensomasi atau menuntut balik Novi dan Densu gitu loh. Loh, ini orang nggak tahu diri banget ya menurutku ya. Jadi dia dari cara ngomongnya tuh udah nggak manggil Teh Novi, Mbak Novi, dia udah manggilnya tuh si Mbak Novi sebagai pemilik yayasan dan sebagai penggagas untuk bisa tampil di podcastnya Densu.
Lalu itu orang-orang yang nonton podcast itu kan akhirnya berdonasi untuk kesembuhan Agus. Nah ternyata seperti di videoku kemarin, uang itu adalah dipakai untuk keperluan pribadi. Yang Mbak Novi yang nggak terima, ya bener nggak terima, karena itu kan fokusnya untuk pengobatan gitu loh. Jadi dari cara ngomongnya itu berbelit-belit, au ngomong ini itu gitu. Dan ini malah mau menuntut Mbak Novi dan Densu ya. Dan menurut aku buat Mas Farhad Abbas, gak usah ditolongin loh Mas ya. Itu biarin aja dia. Kan emang uang donasi itu fokusnya untuk pengobatan, bukan untuk hal-hal lain, hal-hal pribadi gitu, walaupun itu uangnya gitu loh. Orang ini nggak tahu diri banget gitu. Udah ditolongin, udah dicariin buat donasi pengobatan, malah ngomongnya itu macem-macem. Terus kemudian juga itu siapa Wawa itu, aduh, aku tuh udah nggak respect lah. Jadi kalau aku lihat juga lucu tuh dari banyak komen itu. Kenapa nggak sekalian disiram sama mulutnya aja supaya nggak banyak ngomong gitu. Benar, menurut aku nggak tahu diri banget gitu. Udah jelas-jelas uang donasi dipakai untuk fokus untuk pengobatan, malah dipakai kayak bayar utang, keperluan pribadi. Dan sekarang yang semakin nggak tahu dirinya itu malah mau menuntut Mbak Novi dan Densu gitu. Salah mereka apa gitu loh. Salahnya mungkin karena diminta pertanggungjawaban uang, ditanyain uangnya kemana, mungkin uangnya kepake, terus dia terdesak, jadi dia bingung, terus kemudian dia menuntut balik, ya seolah-olah dia nggak bersalah gitu loh. Kalau bukan karena Teh Novi, kamu itu bukan siapa-siapa. Sekarang itu minimal kamu udah terkenal lah ya, udah nongol tuh di media sosial gitu. Jadi kalau menurut aku ya buat Mas Farhad Abbas ya nggak usah ditolongin lah. Orang itu jelas-jelas uang buat donasi, uang buat berobat. Malah dia pakai BPJS, terus dia ngomongin RSCM macem-macem. Udah diklarifikasi tuh sama pihak rumah sakit juga. Masa ada orang berobat punya uang banyak, dikasih uang banyak buat berobat, tapi dia malah milih BPJS yang memang notabene itu pasti butuh waktu lah. Pasti lebih cepat yang tidak pakai BPJS. Malah ini ada yang pakai bayar utang lah, bayar inilah, ditransfer ke rekening pribadi istrinya lah, alasannya ATM-nya nggak bisa, pokoknya banyak alasan aja gitu. Jadi kita tahu lah kenapa ya Agus itu disiram air keras itu ya, tahu kan? Ya pokoknya Agus ya, kamu itu menurut aku nggak tahu diri banget gitu loh ya. Kamu itu udah ditolongin, malah kamu nggak terima kasih, malah sekarang mau nuntut yang bantuin kamu gitu. Sekarang panggilnya juga nggak Mbak Novi, Teh Novi, malah si Novimu itu malah mau pulang ke Aceh. Ya iyalah, duitmu udah banyak. Nah sekarang kamu diminta pertanggungjawaban uangmu itu, malah ribet, malah mau minta tolong sama Farhad Abbas segala. Dahlah kamu tuh mendingan ya buat Mbak Novi juga tarik aja tuh uang yang sudah terkumpul di si Agus itu, daripada dipakai belanja juga itu di toko orange segala. Ada tuh yang terakhir itu infonya seperti itu. Dan Mbak Novi tarik aja tuh uangnya biar kapok dia, udah biar nggak bisa berobat, nggak bisa juga ngomong macem-macem. Tarik aja Mbak itu uangnya yang sudah dikasihkan ke si Agus itu. Teman-teman, kita belajar ya dari kasusnya Teh Novi dan Agus. Fix yang salah besar adalah Teh Novi menurut gue. Salah besarnya kenapa? Ngapain Teh Novi bantu-bantuin orang kayak dia? Kayak nggak ada lagi aja orang buta di dunia ini. Banyak Teh Novi yang mau dibantuin, bukan cuma dia doang. Akhirnya apa tuh yang dibantuin model kayak begitu? Agus, lagian ya, kemarin kan lo sedih-sedih, lo nangis-nangis karena mata lo buta, mata lo sakit. Teh Novi datang buka donasi. Kita tahu lah siapa Teh Novi. Yang diurusin tuh bukan cuma lo doang, banyak. Kata gue, aduh Teh Novi, lo udah bagus ngurusin ODGJ, udah bagus. Mereka lebih tahu terima kasih daripada yang begini. Gini ya lo mau membenarkan diri Agus, betul donasi itu untuk lo, tapi ingat kemarin lo sedih ya,
lo dibantuin itu untuk mata lo, bukan buat bayar utang, buat bayar ini bayar itu entar dulu, mungkin nanti kalau ada lebihnya iya kali. Yang penting tuh fokus ke mata lo dulu, maksudnya Teh Novi begitu. Kenapa dia punya wewenang di sini ya? Karena dia yang tanggung jawab, dia open donasi gitu kan. Memang bener itu uang untuk lo, tapi untuk mata lo. Coba nih, gue balik ya waktunya. Misalnya kalau kemarin lo nangis, seduh-seduh, jual kesedihan karena utang lo banyak. Oh, gue yakin ya gak ada yang donasi. Karena setiap orang juga utangnya banyak. Gak cuma lo doang yang punya utang ya. Gak cuma lo doang yang punya kebutuhan, gak cuma lo doang yang pengen pulang kampung, banyak. Itu kan karena mata lo orang jadi empati, dan itu atas atas ajakannya atau donasinya, open donasinya dari Teh Novi, yang orang di mana-mana orang udah percaya lah sama Teh Novi. Lagian ya lo jangan ketakutan Teh Novi ngambil duit lu, yang ada juga dia hartanya banyak kejual buat yayasan. Sekarang ada pengacara ya yang mau yang Farhad Abbas ya, yang mau ngebantuin lo. Aduh Bang Farhad, lo gimana sih? Ya memang hak lo ya sebagai lawyer, lo mau bantu siapa aja, cuma gue agak kecewa aja ya dengan alasan itulah, gue nggak ngerti lah. Tapi yang gue lebih kecewa lagi, yang bikin gini lo, Agus lo pinter ya, lo pinter mengambil empati orang. Kemarin lo mengambil empati orang atas nama buta, kecelakaan, aku sedih. Sekarang lo mengambil empati Farhad Abbas atas dasar Novi jahat banget. Astagfirullahaladzim. Air susu dibalas air tuba tuh ya. Jadi buat kalian ya kalau nolong orang tuh hati-hati. Terutama buat Teh Novi yang udah sering nolong orang, hati-hati yang kayak begini. Udah bagus Teh ngurusin orang ODGJ ya. Lebih bagus daripada ngurusin orang yang kayak orang yang udah banyak Gus, yang harus dibantu lebih banyak dan lebih pantes ada, bukan Agus ya gitu. Jadi ya intinya gini deh, untuk Teh Novi ya, ini pelajaran berarti banget. Nggak nyangka ya Teh kayak gini gitu, niatnya baik kok malah jadi berbalik. Yang biasa-biasanya berdebat tidak jadi panjang, ini kok malah jadi besar gitu. Biasanya kan Teteh tuh kalau nolong orang tuh, orang-orang yang bermasalah, biasalah ada perdebatan gitu ya, aku suka nonton gitu. Cuman yang ini agak lain ya, pelajaran lah buat Teh Novi, terus buat kita semua ya yang donasi, buat orang-orang ya lebih baik dilihat-lihat dulu lah. Gak apa-apa kalau memang itu melalui yayasan aja yang bimbing, terus maksimalin sampai bener-bener tujuannya tercapai gitu loh. Kalau kayak gini kan jadi ribet ya, jadi banyak yang ikut campur, yang tadinya niatnya bantu malah yang dibantuin berbalik nyerang, kan serem ya, orang jadi takut ngebantuin kamu tuh Agus. Yaudahlah.